Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada BPG Transformasi tahun 2025. Perkenalkan, saya Mukrim Nugroho, NIM 250109110273. Mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2025, bidang studi Pendidikan Agama Islam, LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Tisantani 4, Kota Malang, kelas 5 dengan materi zakat. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa dengan tujuan memberikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan tujuan mengharap kemudahan dalam memahami materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Baik, untuk Ananda Ahmad Fajar agar dapat memimpin teman-temannya berdoa. Sikap kami siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minal muslimin. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan. Selanjutnya Pak Mukrim akan mengecek kehadiran siapa saja yang tidak masuk pada pagi hari ini. Oke. Ahmad Fajar? Hadir. Adit? Hadir. Ahmad Jafri? Hadir. Ahmad Riko? Aliyah? Hadir. Zakira? Keisha, Anissa, Dava, Farel, Fatin, Joni, Jawara, Kirana, Aska, Fahmi, Naja, Syifa, Nelsa, Rafa, Rafael, Re, Revano, Rizky, Kaila, Salwa, Wira, Inzo. Oh, berarti hari ini hadir semua ya? Alhamdulillah. Semoga kalian selalu bersemangat untuk belajar atau untuk menuntut ilmu. Baik, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, kita membaca surat-surat pendek pilihan. Nah, minggu yang lalu kita sudah memilih surat apa? Ad-Duha. Sudah memilih surat Ad-Duha, betul sekali. Baik, kita baca bersama-sama surat Ad-Duha. Kita baca bersama-sama surat Ad-Duha. Baik, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja
ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث Sadaqallahul Adzim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu mencintai Al-Quran dengan cara membacanya. Baik, untuk menumbuhkan semangat dalam belajar pada pagi hari ini, kita Pak Mukrim mengajak kalian untuk tepuk semangat. Bisa ya semua ya? Bisa. Oke, coba Pak Mukrim tes. Tepuk semangat. Oke, luar biasa. Baik, kita akan membuat kesepakatan kelas agar pembelajaran kita pada pagi hari ini itu berjalan dengan lancar. Oke, kira-kira apa yang akan kita buat sepakatan? Ya, siapa yo? Oke, Nelsa, apa? Menghargai teman dan guru. Menghargai teman dan guru. Nanti ketika belajar, ketika diskusi, harus menghargai pendapat teman dan guru. Kedua, apa kira-kira? Apa? Tidak mengejek atau membuli teman. Nah, sepakat apa enggak ini? Oke, tidak boleh mengejek teman. Ketiga, apa Enzo? Jika ada nanti yang mau keluar atau yang mau masuk harus izin atau harus mengucapkan salam. Sepakat apa enggak? Oke. 3, 4, 4. Apa? Mengangkat tangan belum berbicara di kelas. Oke, mengangkat tangan atau ketika mau menjawab harus angkat tangan. Sepakat? Oke, itu yang keempat. Yang kelima, apa yang kelima? Mendengarkan dan mengikuti instruksi guru. Oke, supaya kalian lancar dalam belajar harus mengikuti instruksi dari guru, Bapak Ibu guru. Oke, yang selanjutnya yang ke-6. Apa? Menjaga kerapian dan kebersihan kelas. Nah, supaya kita aman, supaya kita nyaman, nah, kelas kita harus bersih. Sepakat? Oke, ke-7. Menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Ini sepakat apa enggak ini? Nah, berarti dari nomor 1 sampai nomor 6 harus kita sepakati kesepakatan itu supaya pembelajaran kita lancar dan dapat memahami. Oke, baik. Minggu yang lalu ingat enggak kita sudah belajar tentang apa? Indahnya saling menghargai. Kita tahu kan, manusia itu adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Ya, selalu membutuhkan orang lain. Iya apa enggak? Iya, selalu membutuhkan orang lain. Tidak bisa hidup sendiri. Ya. Agar kita dapat menjaga hubungan kita dengan orang lain, maka kita harus bisa bersilaturahmi. Bersilaturahmi itu biasanya membawa apa? Makanan atau hadiah ya dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan belajar salah satu pemberian dalam ajaran agama Islam, yaitu namanya adalah zakat. Jadi materi sebelumnya dengan materi hari ini itu berhubungan erat. Nah, supaya kita itu menjaga silaturahmi dengan tetangga, ya, dengan orang lain, yaitu caranya dengan memberi. Nah, salah satu memberi itu adalah melakukan zakat. Oke. Pak Mukrim mau bertanya dulu ini. Nah, karena kebetulan materinya adalah tentang zakat. Oke. Apa ini? Nomor 1. Saat Hari Raya Idul Fitri, apa yang buat suasana begitu spesial dan membahagiakan? Kira-kira apa? Apa kira-kira? Apa Kaisa? Kenapa?
Oh iya, berkumpul dengan keluarga dan juga banyak makanan. Nah, itu suasana Idul Fitri. Nah, kalau yang kedua, bagaimana caranya agar semua orang itu termasuk yang kurang mampu bisa ikut merasakan kebahagiaan? Nah, apa? Apa, Alia? Agar semua orang bisa berbahagia, kita harus berzakat atau bersedekah. Memberi, ya kayak tadi tuh, hubungannya dengan tetangga, dengan orang lain, menghargai, yaitu dengan memberi. Dalam Islam sudah diatur itu. Ya. Makanya setiap hari raya Idul Fitri kita diwajibkan apa? Berzakat atau bersilaturahmi, ya, supaya orang-orang yang di sekitar kita itu dapat merasakan hari raya Idul Fitri itu dengan bahagia. Oke, itu. Nah, yang selanjutnya Pak Mukrim akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Ya, nih, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu kalian nanti meyakini makna zakat. Terus yang kedua, ya, nanti kalian dapat menentukan pelaksanaan zakat. Terus yang ketiga, menganalisis manfaat zakat. Manfaat zakat itu apa? Kalian dapat menganalisisnya. Yang keempat, oke, kalian nanti diharapkan dapat menyusun sederhana drama tentang zakat. Nah, maka Pak Mukrim mau mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang zakat ini. Oke. Tapi dengan yaitu pemahaman awalnya itu dengan menjawab apa? Soal. Nah, Pak Mukrim menggunakan Wayground mode kertas. Sudah disiapkan kertasnya? Sudah. Nah, kertasnya sudah ada barcode-nya ya? Sudah bisa menggunakannya? Sudah. Oke, kita mulai langsung dari nomor 1. Oke, ayo. Oke, ayo, apa ini jawabannya? Kira-kira apa jawabannya? Oke, ayo. Pak Mukrim scan dari sini. Oke, ayo. Oke, lagi. Ya, lagi. Oke, ada lagi nih. Oke, pas 28 hadir semua. Kita lihat. Wah, apa? Lanjut soal berikutnya. Ayo. Ya, langsung dijawab. Bisa dicari jawabannya. Oke, baik. Dah. Ya. Oke. Oke, lagi. Oke. Dah. Oke, tadi kita sudah tahu bersama-sama bahwa hasilnya banyak yang merah. Artinya banyak yang belum mengetahui. Oke, hari ini kita belajar materi itu. Oke, sekarang semuanya mempersiapkan alat tulisnya agar nanti jika ada yang penting dicatat. Nah, oke. Sudah siap? Sudah siap? Oke, kalau sudah siap,
Pak Mukrim mulai. Kalau kamu belum tahu jenis-jenis zakat, selamat datang di Zakat ini. Zakat berasal dari kata zakat yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Mengapa dinamakan zakat? Itu karena di dalam zakat terkandung harapan untuk memperoleh keberkahan, membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Hukum menunaikan zakat di dalam Islam adalah wajib, sebagaimana yang diperintahkan dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 43. Dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Secara umum, ada dua jenis zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Sederhana, tapi sering ketukar. Nah, ini dia perbedaan zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib atas jiwa baik laki dan perempuan muslim yang ditunaikan pada bulan suci Ramadan. Kalau sahabat Basnas belum tahu, Tadi penjelasan tentang zakat. Zakat tadi artinya apa katanya? Di video tadi. Oke, zakat tadi suci, bersih, dan bertambah. Bertambah atau tumbuh. Bertambah atau tumbuh. Oke, itu zakat. Tadi dibagi berapa zakat tadi? Oke, ada berapa zakat apa aja tadi? Zakat fitrah dan zakat mal. Oke. Tadi juga dijelaskan perbedaannya. Apa bedanya zakat fitrah dan zakat mal? Gimana? Ulang. Zakat fitrah. mengeluarkan makanan pokok, sedangkan zakat mal mengeluarkan harta. Oke, kalau zakat fitrah itu yang dikeluarkan adalah bahan makanan pokok seperti beras. Kalau zakat mal adalah harta. Dari dua jenis itu saja sudah berbeda. Waktunya, kalau zakat fitrah itu kapan? Ketika bulan Ramadan. Kalau zakat mal bebas selama sudah sampai nisab dan haul. Nisab itu apa tadi? Batasan harta yang wajib dizakati. Batasannya. Nah, kalau haul, apa itu? Mencapai 1 tahun. Dimilikinya sudah mencapai 1 tahun. Itu adalah zakat mal. Kalau zakat fitrah ya tadi itu. Oke. Nah, di dalam zakat itu ada beberapa komponen penting. Ada 3. Yang pertama adalah muzaki. Apa yang pertama? Muzaki. Apa itu muzaki? Muzaki adalah yang berzakat. Berzakat. Yang kedua ada amil. Ini penting juga. Amil itu apa? Yang menerima dan mengelola zakat. Mengelola zakat. Dan yang ketiga, tidak kalah pentingnya adalah mustahik. Apa itu mustahik? Yang berhak menerima zakat. Yang berhak menerima zakat. Oke, bisa kalian lihat di buku LKS kalian. Muzaki, amil, dan mustahik.
Halaman berapa itu? Di halaman 43. Nah, itu ada dijelaskan mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Dijelaskan dalam surah apa itu? Surah At-Taubah ayat 60. Ada berapa mustahik? 8. Mustahik itu bisa juga disebut dengan 8 asnaf. Apa aja? Coba dibaca. Apa aja itu? Nah, ada 8. Ada fakir. Fakir itu orang yang tidak punya pekerjaan, yang tidak mampu juga, dan juga tidak punya harta. Sedangkan orang miskin, miskin itu golongan yang kedua, yaitu dia punya pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak mencukupi. Terus yang ketiga ada apa itu? Amil. Apa itu amil? Panitia penerima zakat yang mengelola zakat, dia juga berhak menerima zakat. Yang keempat, mu'alaf. Siapa mu'alaf? Orang yang baru masuk Islam. Terus selanjutnya apa itu Ribo? Hamba sahaya atau budak. Kalau sekarang sudah tidak ada budak. Budak ini ada pada zaman Nabi. Nah selanjutnya Gharim. Apa itu gharim? Orang yang terlilit hutang. Nah, orang yang terlilit hutang ini dilihat juga hutangnya. Hutangnya untuk apa? Kalau untuk kebaikan, ya dia berhak menerima zakat. Tapi kalau hutangnya untuk kejelekan, nah, atau sesuatu yang tidak baik, ya tidak mendapatkan zakat atau tidak berhak menerima zakat. Yang selanjutnya fisabilillah. Apa itu fisabilillah? Orang yang berjuang di jalan Allah. Kalau dulu orang yang berjihad, orang yang ikut memperjuangkan agama bersama Rasulullah, yaitu dengan perang. Kalau sekarang ya seperti ustadz yang mengajar ngaji di musola, masjid, itu yang mendapatkan zakat. Namanya fisabilillah. Yang terakhir yang ke-8, Ibnu Sabil. Apa itu Ibnu Sabil? Orang yang dalam perjalanan jauh dan kehabisan tapi dilihat juga perjalanannya untuk apa? Kalau untuk kebaikan ya pasti ya dapat atau termasuk mustahil. Tapi kalau perjalanannya untuk sesuatu yang jelek, mencuri atau yang lainnya yang tidak baik, pokoknya intinya, maka tidak berhak menerima zakat. Nah, itu adalah yang dinamakan mustahil atau disebut juga 8 golongan atau 8 asnaf. Apa namanya? Kegiatan pembayaran zakat. Untuk sebelum itu, Pak Mukrim mau ngajak kamu semua, kalian semua ice breaking ya. Nih, ikuti gerakan yang ada di dalam video ini ya. Untuk lebih aktif semuanya boleh berdiri. Ayo berdiri. Oke. Oke, belum. Sudah siap? Sudah siap? Kalau sudah siap, kita mulai. Tangannya diikuti, gerakannya diikuti yang ada di video. 1, 2, 3. Ayo gerakan. Ya, ayo. Ya. Ayo gerakkan tangannya. Ya, tarik. Oke, sudah.
Sesuai dengan apa yang Pak Mukrim bilang tadi, yaitu bermain peran, role playing. Nah, jadi kalian nanti Pak Mukrim harapkan bermain peran untuk memerankan kegiatan berzakat. Baik. Pak, kita ini kalian sudah bentuk kelompok ya? Ya. Berarti tidak usah membentuk kelompok lagi. Baik, di sini ada kelompok apa ini? Sidik, ini Fotona, Tablik, Amanah, Tasamu itu, Tawazun, itu terus satunya, terus, udah, terakhir Tawasud ya. Baik, ada berapa kelompok berarti? Baik, Pak Mukrim jelaskan lagi. Bermain perannya adalah setiap kelompok harus menentukan siapa yang menjadi amil, siapa yang menjadi muzaki, siapa yang menjadi mustahik. Jadi nanti ke depan sini menjelaskan, mempraktekkan, memperagakan. Oke, paham? Oke, baik, untuk itu Pak Mukrim bagikan lembar kerja kelompoknya. Oke. Tuh, ketua kelompoknya bisa maju mengambil. Sidik, Fatonah, Tablik, Amanah, Tasamuh, mana Tasamuh? Tasamuh. Oke, Tawasud. Oke. Tawazun. Oke, baik. Silahkan. Dibaca dulu. Nah, yaitu yang pertama, kalian menunjuk siapa yang menjadi peran. Ya, memilih peran dulu, ayo. Siapa yang menjadi mustahik? Siapa yang menjadi amil? Ayo ditunjuk temannya. Oke, jadi apa ini? Amil, mustahik. Oke, yang menyampaikan. Terus apa lagi? Mana lagi? Dah, sudah ditunjuk. Oke, sekarang diskusikan karakter yang harus disampaikan, yang dimiliki oleh peran yang ditunjuk itu. Ayo, ambil harus seperti apa, mustahik harus seperti apa. Ayo. Gimana? Udah? Oke. Ini sudah ditunjuk siapa perannya? Oke, ayo. Sudah? Oke, perannya siapa? Udah perannya? Oke, ini siapa perannya? Oke. Amil, muzaki, mustahik. Oke. Dah. Sekarang kalau sudah ditunjuk perannya, buat percakapannya sekarang. Ayo, dibuat percakapannya. Diskusikan dengan temanmu, ayo. Pak Mukrim ngasih waktu 3 menit. Ayo. Muzaki, ngapain Muzaki? Gitu, betul. Oke, ayo. Oke, mustahik. Ini siapa mustahiknya? Oke, sudah ditulis. Oke, ayo ditulis. Oke. Ayo, sudah. Oke. Sudah. Oke, ayo. Gimana ini? Sudah? Siapa yang dimuzaki? Mustahik? Amil? Ya, kamu sebagai yang menyampaikan pesan ini ya? Oke, udah. Udah?
Baik, sudah 3 menit sudah dibuat. Oke, selanjutnya ketua kelompok menunjuk pengamat satu saja. Jadi nanti perhatikan, yang kelompok lain maju, maka setiap kelompok harus punya pengamat, mengamati temannya yang maju. Siap? Sudah? Oke, coba ditunjuk. Siapa? Ini Jani. Ini siapa? Fajar. Ini? Oke, yang lainnya? Oke. Tugasnya pengamat sudah tahu belum? Mengamati teman-temannya yang maju, yang mempraktekkan. Mencatat jalannya peran yang dilaku. Sudah apa belum? Sudah diperintahkan? Oke, kalau sudah diperintahkan, sekarang waktunya pelaksanaan praktek atau role playing, ya, bermain peran membayar zakat. Oke. Sekarang Pak Mukrim mulai dari kelompok sidik terlebih dahulu. Ayo, kelompok sidik silakan praktekkan membayar zakat. Ayo kita lihat, kita amati. Ayo yang pengamat. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tadi kelompok sidik akan bermain peran tentang pembayaran zakat fitrah menggunakan beras. Perkenalkan, saya menjadi Musaki. Perkenalkan, saya jadi Mustaqi. Perkenalkan, saya menjadi Amil. Mari kita mulai peran tentang pembayaran zakat fitrah menggunakan beras. Oke. Assalamualaikum, permisi. Permasalahan akan hidup, Pak. Hari ini saya mau berzakat fitrah untuk 5 orang, kira-kira berapa kilo ya? Jika 1 orang 2,5 kilogram, maka jika 5 orang ada 12,5 kilogram. Apakah Bapak sudah menyiapkannya? Kita ini berasnya. Jangan dibaca terlebih dahulu. Tawa itu anuki zakat al-fitri anna wa anjali mayal lambi tafaqat syar an fardalillahi ta'ala. Ajar kau lebih dari lawan kafi kaita waja'al lahu lakata. Alhamdulillah, zakat sudah diterima. Semoga Allah memberkahi keluarga Bapak dan Bapak. Amin. Waalaikumsalam Bu. Waalaikumsalam. Ini ada zakat buka kelas sejak bersama dengan bukan dari Musaki mohon diterima. Terima kasih. Semoga Allah memberkati Musaki dan memberkati kita semua. Amin. Nanti kita sudah bermain peran tentang pembayaran zakat fitrah menggunakan beras. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempraktekkan bayar zakat. Sekarang setiap kelompok mendiskusikan atau hasil pengamatan dari pengamat tadi. Apa yang diamati dari
praktek atau bermain peran membayar zakat tadi? Ayo diskusikan. Ayo sekarang. Ayo. Iya. Siapa? Ada kurang apa tadi? Kurang keras. Apanya yang kurang keras? Suaranya. Ya. Baik. Oke. Oke. Ya. Nanti satu aja yang disampaikan ya. Beda. Nih. Ketemu tadi apa yang sudah kalian amati dari peran membayar zakat tadi? Ayo. Coba dari Fajar. Ayo Fajar, gimana Fajar? Apa kurang apa tadi yang kamu lihat? Tidak kompak, masih membaca teks dan tak baca. Oke, terus? Moderator lupa. Oke, ada yang lupa tadi ya. Kaki kurang keras. Oke. Moderator tidak hafal. Oke, cukup. Selanjutnya Alia. Apa yang hasil pengamatannya Alia? Suara Ami kurang keras dan kurang tegas. Oke, berarti ambilnya kurang tegas, kurang bersemangat gitu ya. Ketika menerima zakat. Oke. Ada lagi Jani, gimana Jani? Suaranya patah-patah. Suaranya patah-patah ketika berzakat, suaranya patah-patah gitu ya. Kurang jelas gitu. Menyampaikan zakat. Oke, baik. Jadi, anak-anak, zakat itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ya. Kalau zakat fitrah semuanya. Kalau zakat mal bagi yang mampu atau bagi yang memiliki. Jadi karena yang namanya kewajiban berarti harus dilakukan. Harus dilakukan, harus dilaksanakan. Nggak boleh ditinggalkan sebagai rukun Islam. Jadi jangan membayar zakat itu menjadi kita miskin, itu tidak. Menjadi berkurang harta kita itu tidak. Tapi sesuai dengan artinya, zakat itu mensucikan, membersihkan, atau menambah, atau berkembang. Artinya itu adalah makna dari zakat. Baik, selanjutnya kalian mengerjakan evaluasi. Ya, jadi ini harus dikerjakan sebagai bentuk pemahaman yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, silakan ketua kelompoknya masing-masing boleh mengambil ini ya. Ada berapa? 4. Oke. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Tadi menyenangkan karena kita bermain peran atau mempraktekkan. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi minggu depan ya dengan pemberian yang lainnya. Kalau hari ini kan pemberian dalam agama Islam zakat. Nah, minggu depan tentang apa lagi? Ada infak, ada zakat, ada hadiah. Nah, ya. Ada infak, ada sedekah, ada hadiah. Oke. Baik. Depan. Oke. Mungkin cukup pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan semoga dapat kita pahami dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Pak Mukrim akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.